tapi kita membahas saja apa yang sudah teman-teman kerjakan. Mohon maaf yang saya review hari ini hanya yang mengikuti instruksi dari saya, yaitu membuat beginning, middle, dan end hanya setengah halaman dan maksimal 1 halaman yang berupa cerpen, berupa lembar. Mohon maaf saya skip dulu karena kita keterbatasan waktu dan kita sebenarnya mau melihat kemampuan teman-teman untuk memahami materi yang sudah saya berikan di minggu-minggu yang lalu itu seperti gimana gitu. Jadi kita mulai saja ya. Bentar. Sudah bisa dilihat Pak Tony? Sudah Bu. Sudah ya, oke. Nah, ini tulisan teman-teman semua. Saya di sini hanya akan mengomentari apakah beginning, middle, end ini sudah kuat menjelaskan karakter si tokoh, tujuan, motivasi, dan tantangan yang dihadapinya. Saya tidak akan membahas masalah typo, EYD, dan lain-lain ya. Jika teman-teman memang berniat untuk menjadi penulis profesional, nantinya teman-teman harus memperhatikan hal itu dengan belajar sendiri. Kita mulai naskah dari Jane ya. Oke, saya sudah membaca bahwa cerita ini tentang anak yang akan melaksanakan tes renang. Di sini diceritakan bahwa Jane pergi dengan ibunya untuk membeli baju renang dan kemudian mendapat baju renang dengan rumbai rok gambar Pinocchio, sehingga kita senang dan bangga. Hari tes tiba, kita girang sekali, tapi saat tes gemetar, ketakutan. Jadi ini ada kontradiksi ya. Seharusnya kalau anak yang tidak bisa berenang, kalau takut itu biasanya takutnya sudah dari rumah, bukan takut saat di lapangan. Jadi mungkin dia harusnya dalam waktu berangkat itu dia sudah deg-degan gitu. Untung Pak Guru menenangkan dan memberitahu bahwa kita aman, akhirnya kita bisa melalui rasa takutnya. Endingnya kita merasa senang dan puas dengan nilai yang diperoleh. Dia tertarik untuk belajar renang agar bisa bermain dengan teman-temannya. Komentar dari saya, tujuan si tokoh ini belum tergambar dengan kuat. Tujuannya apa? Apakah tujuannya ingin punya baju renang? Apakah tujuannya ingin bisa berenang? Atau tujuannya ingin berenang tanpa rasa takut? Lalu motivasinya juga apa? Motivasinya dia apa? Misalnya tujuannya ingin punya baju renang. Motivasinya apa? Atau tujuannya ingin bisa berenang, motivasinya apa? Apakah dia sebelumnya pernah mengalami suatu kejadian atau melihat satu kejadian sehingga dia memutuskan bahwa dia harus berenang? Nah, itu perlu digali lebih lanjut. Saya melihat cerita ini belum menggali tujuan dan motivasi dengan lebih detail. Jadi rasanya seperti masih ngambang gitu ya. Jadi bisa dikembangkan lagi tujuan anak ini apa, motivasinya apa, diperkuat. Kemudian tantangannya juga perlu digali lebih dalam. Di cerita ini kan ceritanya hanya ya dia takut, kemudian Pak Guru menolong ya, ini campur tangan orang dewasa ya. Guru menolong, jangan takut, bla 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 bla. Akhirnya Jane tidak, ya nggak apa sih kalau mau nulis seperti ini, tapi nanti jadinya ceritanya ya cerita yang biasa-biasa saja dan sudah banyak tulisan-tulisan yang semacam ini. Nah, yang Jane bisa lakukan adalah menggali tantangan-tantangannya lebih dalam. Jane mungkin bisa perhatikan anak-anak yang baru belajar renang itu seperti apa. Nah, saya perhatikan sendiri kalau anak saya waktu kecil kalau mau belajar renang itu dia ketika dia takut dia itu yang dilakukan dia tuh ngecek ini airnya dingin apa enggak, ini dalam apa enggak, kakinya dia masukkan satu, dia tes dulu. Kemudian kalau dia sudah masuk ke kolam renang dia tuh kayak takut hanyut gitu. Nah, itu mungkin bisa diperhatikan gestur-gestur tubuh anak yang takut ketika belajar renang. Nah, jika Jane berhasil menggali hal-hal seperti itu, nanti tentunya naskah Jane akan lebih bagus lagi. Kemudian endingnya sudah cukup baik ya, kita bisa melalui rasa takutnya dan dia tahu bahwa berenang sebetulnya tidaklah terlalu menakutkan. Jadi endingnya menurut saya sudah tujuannya apa, kemudian tantangannya. Oke, kemudian kita
Lanjut ke naskah Yusfin Rahayu. Nanti di akhir boleh ya kalau masih ada yang mau nanya ya. Ini saya bacakan dulu saja komen-komen saya. Yusfin Rahayu. Kurcacimoy menjual semangka. Dia ngomel saat hujan turun karena orang jadi malas membeli semangka. Middle-nya, Kurcacimoy menemui peri hujan untuk meminta mencegah hujan. Peri hujan menolak, tapi Kurcaci terus memaksa. Kurcacimoy akan memberikan apa saja asal peri hujan membantunya. Peri hujan minta dibuatkan bubur goreng. Yang mana saya tidak tahu bubur goreng itu apa. Kurcacimoy berusaha membuat bubur goreng dan berhasil. Dia kembali menemui peri hujan, tapi peri hujan menolak permintaannya. Kurcacimoy marah dan membawa pulang bubur gorengnya. Di jalan dia kehujanan lalu berteduh di rumah Kurcaci Kim. Kurcaci Kim mencicipi bubur goreng buatan Kurcacimoy. Dia memuji masakan Kurcacimoy yang enak. Kurcacimoy berjualan bubur goreng yang selalu laris di segala cuaca. Oke, komen saya, tujuan si tokoh sudah cukup jelas ya. Dia ingin hujan berhenti. Motivasinya juga sudah jelas agar dagangan semangkanya laku. Nah, halangan-halangan inilah halangan-halangannya perlu dipikirkan lagi agar tidak ujuk-ujuk cerita ini selesai begitu saja. Pertanyaan saya adalah kenapa tokohnya harus Kurcaci? Saya tidak melihat sifat-sifat dia sebagai Kurcaci dalam cerita ini. Karena saya lihat misalnya ini tokohnya diganti manusia saja, Pak Ali lah atau Bu Mia lah atau diganti apapun tidak terpengaruh. Jadi karakternya ini tidak kuat sama sekali. Ini asal tempel saja kalau menurut saya. Yang penting Kurcaci karena Kurcaci disukai anak-anak, lucu gitu. Jadi iya ditempel aja Kurcaci gitu. Tapi saya tidak melihat pentingnya dia sebagai Kurcaci. Karena seperti yang saya bilang minggu lalu bahwa tokoh dan segala sifatnya itu bisa memengaruhi isi cerita. Saya membayangkan jika ini tokohnya manusia, ya bisa juga. Jadi kenapa harus Kurcaci? Kalau sekadar lebih menarik, ya sebaiknya jangan. Kalau memang ingin membuat tokoh Kurcaci, keluarkan karakter-karakter dan sifat-sifat Kurcaci itu seperti apa. Misalnya Kurcaci ini kan kecil ya. Kalau saya bayangin itu di cerita tuh harus ada adegan betapa susah payahnya dia mengangkut semangka dengan badannya yang kecil. Semangka ukurannya besar, dia tubuhnya kecil, ngangkutnya susah, mungkin semangkanya gelundung, dia ngejarnya juga susah. Jadi bikin pembaca itu engage terkait ya dengan si tokoh. Oh, tokohnya ini kecil mungil, susah sekali ya. Tapi kalau di dalam cerita ini saya tidak melihat ada sifat-sifat kekurcacian dalam si tokoh ini. Nah, kemudian bubur goreng ini mungkin tidak semua orang tahu bubur goreng itu apa, jadi mungkin harus ada sedikit gambaran ya bubur goreng itu apa. Kemudian Kurcaci Kim mencicipi bubur goreng, memuji masakan Kurcacimoy, enak, oke, ini oke lah saya pikir ya. Jadi tolong dikuatkan ya, jadi jangan arah-arah biar lucu, biar menarik. Kemudian halangan-halangannya juga perlu digali lebih detail lagi, digali lebih dalam lagi. Oke, kita lanjut ke Henry Chandra. Henry Chandra ini juga sebetulnya sudah berupa cerpen ya, tapi karena saya lihat ini cuma setengah halaman, oke, saya komentari. Tujuan tokohnya sudah jelas, yaitu kok BMZ sih, ingin membeli sepeda BMX ya. Nah, motivasinya yang mungkin harus digali lagi. Kenapa dia ingin membeli sepeda BMX ini? Apakah karena mungkin dia lihat teman-temannya sudah pada punya, atau dia mungkin pengen ikut tren saat ini di mana semua orang lagi sepedaan, atau dia ini anaknya gemuk, atau kurang sehat sehingga dia ingin olahraga supaya jantungnya sehat. Jadi motivasinya digali lagi ya Pak Henry. Kemudian saya suka di cerita ini karena ada satu keterbaruan, satu pengetahuan baru untuk orang-orang yang mungkin belum pernah belanja online. Jadi di sini Henry menjelaskan cara memilih tokonya ya dengan cara membandingkan harga, melihat ulasan pelanggan. Ini saya suka di sini mengandung pengetahuan baru untuk mereka-mereka yang belum pernah belanja online. Nah, kemudian kita beranjak ke tantangan. Tantangannya di sini dituliskan bahwa barang tidak sampai-sampai. Lalu ketika sampai pun ada kendalanya minor defect. Ya, endingnya sudah oke sih. Endingnya nih tokohnya ya ikhlas saja ya karena memang harganya lebih murah ya, murah dibandingkan dia membeli langsung ke tempat penjual sepeda. Oke. Nah,
Cerita ini sederhana sekali, tapi saya rasa cerita ini sudah memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan ya Pak. Jadi tujuan si tokoh sudah jelas, motivasinya mungkin yang harus digali lagi, kemudian halangan-halangan yang ditemui juga sudah ada ya. Jadi barangnya nggak nyampe-nyampe, jadi si tokohnya mungkin hatinya deg-degan ya, menunggu-nunggu apakah kena tipu atau gimana. Kemudian ketika barang nyampe juga sudah ada tantangannya lagi bahwa ada minor defect, jadi mungkin nanti bisa dikembangkan lagi ceritanya bagaimana si tokoh mengatasi masalah minor defect ini. Dia kemudian mengassemble sepeda ini, dia akalin gimana-gimana sehingga defectnya ini tidak kentara atau tidak kelihatan ya. Jadi yang Pak Henry perlu lakukan adalah tinggal mengembangkan motivasinya, mengembangkan ininya ya, dialognya, settingnya, kemudian menambahkan rasa dan sebagainya ya. Jadi cerita ini sangat bisa dikembangkan karena sudah memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan dalam sebuah cerita. Oke Pak Henry, kita lanjut ke Duri atau Bing. Jemima, gadis cilik 1,5 tahun, bermata bulat, bertubuh padat, baru saja bisa berjalan dan mengikuti apa saja yang diajarkan oleh mama, papa, dan abang. Jemima suka bermain dengan apa saja, siapa saja, asal bermain bersama. Middle-nya, Jemima punya banyak boneka, tapi kalau boneka diajak bermain, bonekanya diam. Diajak bicara, dipeluk, boneka diam. Di rumah ada kucing kecil yang lincah, Jemima lebih suka bermain dengan kucing ini, tapi kalau kucing dilempar bola, maka kucing akan lari mengejar bola. Jemimanya ditinggal ya, jadi Jemimanya kesal. Kucing tidak mengerti, kita bermain sendiri, mama membelikan cat toy stick, kemudian Jemima menarik, mengulur, memutar, kucing pun tertarik untuk menangkap. Jemima senang ya bermain bersama-sama, kucing menarik terlalu keras, Jemima terjatuh. Jemima menjerit mama, mama datang memeluk Jemima tidak apa-apa, kelelahan, tertidur di pelukan mama. Mimpi besok main lagi dengan kucing. Oke. Komen saya, tujuan si tokoh ini jadinya apa? Apakah ingin bermain atau specifically ingin bermain dengan kucing? Lalu apa wajar anak usia 1,5 tahun, bayangkan saya anak 1,5 tahun itu benar-benar anak yang barusan belajar berjalan, masih belum bisa ngomong lancar ya, ngomongnya masih au gitu ya, ditinggal bermain sendirian dengan kucing. Kalau di Indonesia sih pasti selalu ditemani. Saya nggak tahu kalau di Belanda apakah anaknya mungkin lebih mandiri ya. Saya nggak ngerti karena mungkin latar belakang kita berbeda ya. Kalau di Indonesia anak 1,5 tahun pasti tidak akan bermain sendirian. Kemudian saya ingin tujuan si tokoh ini diperkuat. Apa sih tujuannya? Misalnya jika bermain dengan kucing, oke, berarti tujuan si tokoh adalah ingin bermain dengan kucing karena dia tidak ingin kesepian, karena main dengan boneka kan kesepian ya, jadi dia pengennya main dengan kucing, bisa umpan balik lah ya, bisa komunikasi kalau dengan kucing, kalau sama boneka kan nggak bisa. Tantangannya juga sudah oke, si kucing pergi begitu saja ninggalin dia. Nah ini cuman saya agak kurang sreg dengan tokoh mama yang tiba-tiba saja datang memberi solusi dengan memberikan cat toy stick. Tapi ya karena ini usia 1,5 tahun ya mungkin wajar-wajar saja ya. Saya bayangkan anak usia segitu ya masih nggak ngerti apa-apa, masih plonga-plongo ya. Saya sih menyarankan lebih baik mungkin buku ini dibuat untuk anak PAUD. Jadi anak PAUD yang usianya lebih gede daripada anak usia 1,5 tahun. Mungkin anak usia 4 tahun, di mana dia sudah bisa bicara, dia sudah bisa bermain sendiri, dan dia bisa explore sendiri apa yang akhirnya membuat si kucing ini attach ke dia tanpa harus ada tokoh mama yang menolong dia memberikan cat toy stick untuk bermain bersama-sama. Jadi mungkin bisa dimodifikasi ya ceritanya, tokohnya bisa dibuat anak usia yang lebih gede, usia 4 tahun, usia 5 tahun gitu. Endingnya sudah oke ya, endingnya saya kira sweet ya, jadi dia kelelahan bermain, tapi dia happy sampai dia bermimpi gitu ya. Oke Bu Ria, itu komen dari saya. Lanjut ke Astrid Prasetya, Sisi tidak mau pulang. Sisi tidak mau pulang liburan dari rumah kakek nenek di kampung. Sisi senang karena masakan nenek sangat enak dan kakek selalu punya kisah seru untuk diceritakan. Menjelang akhir liburan, Sisi tidak mau pulang. Middle-nya, Sisi meminta agar liburannya diperpanjang, tapi ibu menolak karena Sisi harus masuk sekolah. Sisi pura-pura sakit, tapi nenek bercerita bahwa terakhir nenek ke Bu Mantri, nenek harus disuntik.
Sisi takut disuntik, tiba-tiba berkata bahwa dia sudah sembuh. Sisi menyembunyikan kunci mobil ayah, tapi ayah punya cadangan. Ending, di hari kepulangan, Sisi sedih, lalu dia melihat kakek dan nenek mengeluarkan koper dari kamar. Ternyata kakek dan nenek akan ikut ke rumah Sisi selama beberapa minggu. Sisi senang sekali, apalagi nenek berjanji akan mengajarinya memasak. Tujuan si tokoh cukup jelas ya, dia tidak mau liburan selesai, dia masih pengen stay di rumah nenek, alasannya karena nenek masak enak-enak, kakek juga suka cerita. Oke, tujuan sudah jelas, motivasi oke. Tantangannya ketika dia berpura-pura sakit, dia takut disuntik, kemudian tantangannya ketika dia menyembunyikan kunci, ayah ternyata punya kunci cadangan. Endingnya berarti dia gagal mencapai tujuannya, tapi ada kejutan manis, kakek dan nenek ikut ke rumah dia. Nah, pertanyaannya, kok ujuk-ujuk kakek neneknya ikut ya? Ini dulu makina sekali ya. Di awal tidak ada diceritakan, tidak ada digambarkan, tidak ada dikasih clue-clue kalau kakek neneknya juga akan ikut. Saya bayangin kalau kakek nenek akan ikut ke rumah kita selama beberapa minggu, pasti sebelumnya sudah ada pembicaraan ya. Hari sebelumnya pasti sudah packing, jadi nggak mungkin tiba-tiba saja mereka ikut. Kecuali kalau ini adegan endingnya Sisinya nangis kejer, dia pokoknya nggak mau, akhirnya nenek, oh ya udah deh, aku ikut deh seminggu 2 minggu, ayo kayak ikut kayak mendadak, mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau tidak ada seperti itu, tiba-tiba kakek nenek mengeluarkan koper dari kamar, ternyata kakek nenek ikut ke rumah Sisi selama beberapa minggu, menurut saya itu dulu makina sekali, karena ujuk-ujuk saja, oh ternyata kakek dan nenek ikut. Nah, padahal kalau di kenyataan sehari-hari, kalau misalnya kakek nenek mau ikut ke rumah anaknya, pasti akan ada acara. Ibu, besok ikut aja, Bu. Besok nginep aja di rumahku. Ini Sisi nih masih kangen nih sama Ibu. Ayo, Bu, aku bantuin packing. Biasanya kan gitu ya kita ya sebagai anak ke orang tua. Jadi endingnya saja ini saya merasa endingnya diuek makina sekali. Oke, kemudian kita ke Nurul Azian. Beginningnya, para semut yang sedang berjalan tidak sengaja melihat ular besar hendak memangsa burung gagak. Karena merasa kasihan, mereka pun berencana untuk menolongnya. Mede dengan kecerdasannya, semut berusaha mengalihkan ular agar tidak memangsa burung gagak tersebut. Ending, semut berhasil menyelamatkan burung gagak dari ular besar. Oke. Tujuannya jelas ya, para semut ingin menolong burung gagak dari sergapan ular. Motivasinya kenapa? Karena kasihan. Nah, ini motivasinya kurang kuat, sekedar kasihan. Semut binatang yang kecil-kecil gitu ya, tiba-tiba lihat ular berhadapan dengan burung gagak, dia merasa kasihan. Nah, sebetulnya apa sih, kenapa kok dia bisa kasihan? Mungkin bisakah digali lagi, ditambahkan alasan lain? Saya soalnya kalau ngebayangin, saya nih semut kecil, tiba-tiba kok mau-mau saja berkorban, maju perang ya, melawan ular yang gede begitu, demi si gagak hanya karena rasa kasihan saya. Nah, mungkin bisa digali lagi alasan, kenapa kok bisa kasihan? Apakah sebelumnya semut dan gagak ini ada hubungan personal? Apakah sebelumnya ada tolong-menolong di antara mereka? Atau ada apa gitu? Jadi sehingga si semut merasa dia harus menolong burung gagak itu. Kemudian tantangannya apa? Saya melihat cerita ini kok seolah gampang sekali ya, semut melihat gagak mau dimangsa ular, semut lalu menolong dengan kecerdasannya mengalihkan ular agar tidak memangsa gagak dan berhasil. Ini sangat apa ya? Kok gampang sekali, bener nggak sih kok semut melawan ular itu segampang itu? Nah, sebetulnya bisa digali ya, apa sih kecerdasan yang dimiliki semut ini, kan hanya diceritakan dengan kecerdasan si semut dia bisa melawan ular. Apa sih kecerdasannya? Saya jadi penasaran gitu. Ular itu kan binatang yang berbahaya ya, dan dia cukup besar juga dibandingkan semut. Jadi tolong dijelaskan lagi, apa sih kecerdasannya, apa sih kecerdikannya dimiliki oleh semut, dan apakah itu langsung berhasil begitu dia melakukan kecerdasannya itu, apa iya langsung berhasil mulus gitu sehingga ularnya langsung kalah? Apakah ularnya tidak melawan atau tidak ada tantangan-tantangan selanjutnya gitu ya? Jadi
Ini sangat bisa digali lagi, sangat bisa dikembangkan lagi. Tantangan-tantangannya seperti apa? Kalau endingnya sih saya rasa sudah oke ya, endingnya berarti si semut berhasil menyelamatkan burung gagak dari ular besar itu tadi. Ya, jadi kurang kuat saja dimotivasi dan tantangannya perlu dieksplor lagi cara semut mengalahkan ular. Oke, kita lanjut ke naskah Sita Arah. Beginningnya, Indut tidak mendengarkan nasihat mama agar menyimpan. Nah ini dia, saya tuh bingung tadinya kentuci ini apa ya. Dia ingin membelinya lagi untuk berbuka puasa, tapi penjualnya sudah pergi. Indut mencari kentakinya ke setiap ruangan dengan teliti. Dia bertanya pada mama dan adik, tapi mereka bilang tidak tahu. Saat pergi ke ruang dapur, Indut melihat kentucinya tergeletak di meja dapur. Indut sekarang tahu siapa pencuri kentaci. Kadang kentuci, kadang kentaci. Indut sedih tidak bisa berbuka puasa dengan kentuci, tapi senang karena menemukan tikus yang telah mencuri. Dia berjanji tidak sembarangan lagi meletakkan kentucinya dengan menutup kembali tempat penyimpanan makanan. Oke, komen. Ini butuh waktu lama bagi saya ketika membaca cerita ini untuk memahami apa itu kentuci dan kentaci. Ternyata yang dimaksud ayam goreng ya. Jadi sebaiknya sebut saja ayam goreng. Jangan sebut kentuci, jangan sebut kentaci ya. Ayam goreng, gitu saja. Nah, kemudian tujuan si tokoh apa? Tujuan si tokoh ini apa sih sebetulnya? Ini masih saya nggak bisa nangkep tujuan utama si tokoh. Apakah dia tujuannya mau beli ayam goreng, penjualnya sudah pergi ya, selesai berarti. Apakah tujuannya Kentak bilang sudah ketemu di meja dapur? Apa tujuannya ingin mencari pencurinya? Sudah tahu juga ternyata pencurinya si tikus. Ini di sini cerita ini ada 3 tujuan ya. Tujuannya ingin beli kentaki, ingin mencari kentaki yang hilang, ingin mencari siapa pencurinya. Jadi tentukan saja dengan jelas. Tentukan satu tujuan. Apa tujuannya? Kalau misalnya tujuannya ingin makan ayam goreng, jelaskan langsung di awal bahwa ayamnya hilang, dicuri tikus. Jadi nggak usah ada adegan penyelidikan dia mencari ke sana kemari ya. Jadi kalau tujuannya ingin makan ayam goreng, jelaskan di awal bahwa ayamnya hilang dimakan tikus sehingga dia cari penjualnya lagi, tapi penjualnya sudah pergi. Nah mungkin di sini bisa ditambahkan tantangannya. Dia tetap ingin makan ayam goreng, dia tidak mau menyerah, dia mencari penjualnya pergi kemana, dia cari, dia naik sepeda, mungkin dia atau dia minta diantar bapaknya atau gimana. Nah, tantangan-tantangannya bisa dieksplor di situ. Nah, kemudian motivasinya juga apa? Kalau ketika tujuannya dia ingin makan sama ayam goreng, motivasinya diperjelas. Dia ingin makan ayam goreng karena apa? Karena mungkin dia sudah mimpi-mimpi berhari-hari pengen makan ayam goreng, atau dia ingat neneknya yang biasa memasakkan dia ayam goreng, atau apa gitu. Motivasinya diperkuat ya. Endingnya Indut menyadari bahwa untuk mendapatkan ayam goreng tidaklah mudah, maka besok dia akan lebih hati-hati. Oke, mungkin di awal bisa diceritakan betapa cerobohnya dia ketika dia menyimpan ayam gorengnya itu. Jadi pembaca bisa tahu, oh dia ini ceroboh ya. Nah ini tadi itu tujuannya masih terlalu absurd ya. Jadi beda-beda jika tujuannya si tokoh ingin mencari siapa pencuri ayam gorengnya, bisa jadi cerita seru lagi lain ya. Jadi di awal diceritakan si Indut marah-marah karena ayam gorengnya dicuri, dan kemudian ceritanya berubah menjadi cerita penyelidikan siapakah pencuri ayam goreng si Indut. Jadi mungkin dia memeriksa TKP, mencari info, nanya ke sana, nanya ke sini, menyelidiki dan lain-lain. Ini bisa juga menjadi cerita yang seru. Jadi saran saya tentukan dulu tujuannya si tokoh, satu saja tujuan utama, tujuan yang jelas, kemudian diperkuat lagi apa motivasi dan apa tantangan-tantangannya. Oke. Kemudian naskah Siti Hida Farhatun. Beginning, Desa Sukmajaya biasanya tenang dan damai, tiba-tiba geger karena beberapa petani dalam 2 hari berturut-turut hasil panen mereka di ladang dicuri. Pencurian ini langka karena tidak pernah terjadi sebelumnya.
Sebelum muncul saling curiga di antara warganya, mereka berencana mencari tahu siapa pencuri hasil ladang. Middle-nya, kepala desa mengumpulkan seluruh warga untuk berdiskusi cara menjebak pencuri. Mereka menyusun rencana bagaimana pencuri tidak mengetahui bahwa mereka akan dijebak. Pak Amir bersedia menjadikan ladangnya sebagai tempat penjebakan pencuri dengan membuat seolah-olah seluruh ladangnya telah siap dipanen dan sebagian warga telah bersiap menunggu di ladang Pak Amir. Endingnya dengan strategi penjebakan yang rapi, pencuri ladang warga tertangkap. Ternyata pencuri berasal dari desa yang merasa tersaingi hasil panen desa Sukmajaya yang melimpah. Oke. Komen dari saya tujuannya cukup jelas, yaitu ingin menangkap pencuri hasil panen. Nah, tantangannya apa? Tantangannya saya nggak ngelihat tantangan di sini. Ini gampang saja sih nangkap pencuri ya. Langsung dikasih jebakan. Langsung dikasih jebakan, kemudian mulus-mulus saja malingnya langsung ketangkep ya. Bisa nggak tantangannya itu lebih menarik lagi, lebih make it worse lagi seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Jadi kalau tantangannya gampang saja, Pak Amir menyediakan lahan, kemudian mereka semua berjaga menunggu malingnya datang langsung ketangkap, ya bisa jadi cerita, tapi itu kembali lagi cerita ini akan menjadi cerita yang biasa-biasa saja. Nah, cerita semacam ini jika kita kirimkan ke penerbit, kita kirimkan ke majalah, kemungkinan besar tidak dimuat. Kenapa? Karena ya ceritanya gitu doang, cerita yang biasa saja gitu. Jadi jika ingin membuat cerita ini lebih baik, lebih bagus, lebih menarik, make it worse di tantangannya. Apa sih ketika dia menjebak itu apa saja yang dia lakukan? Pak Amirnya ngapain? Kemudian ada halangannya apa? Itu ditambahkan sehingga ceritanya jadi lebih seru, pembacanya seneng, pembaca ketika membaca, kok gini ya, terus gimana, what next itu ya. Jadi jangan bikin mulus saja ya. Kemudian endingnya oke, setelah ketangkap lalu apa? Ketika ketangkap ternyata pencuri berasal dari desa yang merasa tersaingi. Nah, setelah tertangkap kemudian apa? Apakah malingnya nih dipukuli kah, atau malingnya nih kasih sanksi apa? Jadi perlu diceritakan lagi ya, perlu dikembangkan lagi, digali lagi. Jadi jangan hanya sekedar pencurinya ketangkap, pencurinya berasal dari desa sebelah karena iri. Udah gitu doang. Nanti ceritanya akan jadi cerita yang biasa-biasa saja ya. Kemudian naskah dari Eti, Faro ingin punya Lego. Faro ingin punya Lego, beginningnya Faro melihat Abi bermain Lego. Lego milik Abi sangat bagus. Faro ingin memiliki Lego yang sama dengan milik Abi. Middle-nya, Faro membujuk ibu agar dibelikan Lego baru. Namun kata ibu, kalau ingin membeli Lego, Faro harus menabung lebih dahulu. Faro membujuk ayah. Lagi-lagi sama seperti ibu, Faro harus menabung dulu. Lama. Faro mencari cara agar tabungannya cepat terkumpul banyak. Faro membantu Budi Oti membawakan belanjaan dari pasar. Setelah selesai membantu, Faro minta upah, tapi ternyata Budi Oti tidak mau ngasih karena orang membantu orang lain tidak boleh meminta upah. Endingnya, Faro mencari cara lain. Dia teringat sesuatu, Faro akan berjualan donat. Ibu bisa membuat donat. Ibu setuju dengan usul Faro, mereka membuat donat. Besoknya Faro menjual donat ibu ke pasar tumpah di dekat rumah. Setelah beberapa hari berjualan donat, uang Faro terkumpul banyak, tapi Faro membatalkan rencananya untuk membeli Lego. Faro memutuskan untuk menabung terus supaya punya tabungan banyak. Ada tiba-tiba ada perubahan sikap yang drastis dari ingin sekali membeli Lego, tiba-tiba tidak ingin membeli Lego. Berarti motivasinya dia untuk membeli Lego itu nggak kuat sama sekali ya. Tujuan si tokoh sudah jelas, pengen punya Lego karena pengen kayak tetangga. Ya, ini manusiawi sekali. Saya rasa anak-anak selalu begitu ya, ngelihat tetangganya, temennya punya mainan apa, dia ingin punya ya. Nah, tapi ketika saya membaca di ending, ternyata setelah uangnya terkumpul banyak, Faro nggak pengen lagi membeli Lego, memutuskan untuk menabung.
Berarti motivasi ini kurang kuat ya. Memang berarti kurang kuat ya. Sebetulnya dia nggak pengen-pengen banget punya Lego berarti. Tantangannya oke ya, dia sudah berusaha bantu-bantu, tapi malah nggak dapat duit karena ya membantu orang tidak boleh pamrih. Nah ini, tapi endingnya ini sangat-sangat deus machina. Tiba-tiba saja punya ide bikin donat. Tiba-tiba dia ingat ibunya tuh pintar bikin donat. Padahal sebelumnya nggak pernah dibahas. Pembaca sebelumnya nggak pernah tahu ibunya nih pintar bikin donat kah, atau ibunya nih pedagang donat kah. Terus situasi di sekitar dia tuh pasar tumpah tuh apa, nggak ada bayangan sama sekali di awal kan. Di awal tidak digambarkan sama sekali keadaan-keadaan ini, bahwa ibunya pintar bikin donat, bahwa di dekat rumahnya itu selalu ada pasar tumpah. Tapi tiba-tiba dia bisa keingat, oh iya bikin donat saja, ibu kan pintar bikin donat, ayo bu bikin donat. Ibunya lalu setuju, oke bikin donat kita. Mulus-mulus saja jualan donat di pasar tua, laku habis donatnya, uangnya terkumpul banyak. Itu so mulus-mulus saja gitu ya. Betulkah kehidupan ini seperti itu? Tantangannya di mana dong? Enak sekali ya, jadi ibunya disuruh bikin donat, ibunya setuju, dijual di pasar tumpah, uangnya diambil dia, ibunya minta bagian nih, ibunya yang capek bikin donat ya. Uh, Donatnya nih mulus saja jualannya, laku keras ya. Padahal jualan di pasar tumpah itu nggak gampang, mungkin ada tantangannya dikejar Satpol PP, atau tantangannya hujan, atau tantangannya di sebelahnya sana ada yang jualan donat juga lebih murah, atau tantangan yang lain donatnya tidak laku sama sekali. Sebenarnya kan banyak tantangan-tantangan yang bisa dieksplor agar cerita ini bisa menjadi lebih menarik. Tapi di cerita ini diceritakannya mulus-mulus saja. Ya, seperti yang saya bilang tadi, nggak apa-apa. Jadi juga sih, jadi sebuah cerita. Tapi andai kata cerita ini dikirimkan ke majalah atau dikirim ke penerbit, cerita yang semacam ini susah sekali untuk menembus mereka. Karena cerita ini ya, sekali lagi cerita yang biasa-biasa saja. Jadi, bisa dieksplor lagi tantangan-tantangannya, dibuat lebih menarik ya. Ini sangat-sangat berpotensi untuk dibikin cerita yang menarik. Tantangan-tantangan berdagang di pasar tumpah itu seperti apa? Saya bayangin pasar tumpah itu kan ramai orang jualan di jalan ya. Kita berdesak-desakan untuk mencari lahan untuk kita jualan aja, kita mesti rebutan dengan orang. Jadi tidak semulus cerita ini. Betapa gampangnya kalau orang jualan di pasar tumpah langsung laris, langsung bisa ngumpulin banyak uang ya. Gitu. Kemudian Eva Praba, saya lompati dulu, ceritanya panjang sekali. Kemudian Lucilio, Melani melihat pengumuman ada lomba menyanyi bahasa Mandarin. Melani mau ikut tapi ragu karena nilai bahasa Mandarinnya kalau ulangan selalu kebakaran. Bagaimana mungkin bisa dia bisa ikut, tapi kemudian dia semangat, dia ingin ikut, dia mau berlatih, dia menyemangati diri sendirinya. Ayo Melani, kamu pasti bisa. Medalnya masih ada waktu 1 bulan, masih ada waktu untuk latihan. Melani ingat Mario, Mario fasih berbahasa Mandarin, bla 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 bla. Mario tidak bisa, dia menghubungi beberapa teman juga tidak bisa. Kemudian dia belajar sendiri lewat internet. Awal latihan sering salah, kesleo lidahnya. Tetapi walaupun Melani selalu gagal, dia tidak putus asa, menekuni dengan rajin. Terus sampai akhirnya lomba dia berhasil menyanyi, kemudian akhirnya menang. Ya, kira-kira kalau ini dikirimkan ke majalah atau penerbit, kira-kira cerita semacam ini dimuat atau tidak? Jawaban saya tidak, karena cerita semacam ini sudah sangat banyak. Ini hanya diganti saja lombanya, lomba menyanyi bahasa Mandarin. Tapi kita ingat-ingat, kita sudah berapa ribu kali kita membaca cerita semacam ini. Ingin ikut lomba baca puisi, kemudian dia berlatih, akhirnya hari H maju dan menang. Ingin ikut lomba menggambar, dia berlatih keras, kemudian hari H dia ikut lomba dan menang. Ingin ikut lomba apa nih, pidato, dia grogi, kemudian dia berlatih di depan cermin tiap hari, hari H dia ikut lomba dan menang.
Sudah ribuan cerita semacam ini. Jadi kalau dilihat dari sisi keterbaruan, cerita ini tidak ada keterbaruannya. Komen dari saya, tujuan si tokohnya sudah jelas, motivasinya jelas, tantangannya jelas. Ya, jadi dari segi technical, tujuan, BME, motivasi, tantangan sudah cukup jelas. Ya, sayangnya cerita ini tidak mengandung unsur keterbaruan. Jadi maksud saya membaca cerita ini seperti deja vu dengan banyak cerita lainnya. Sedangkan syarat untuk membuat cerita yang baik, yang diinginkan oleh penerbit, diinginkan oleh majalah adalah cerita itu mengandung unsur keterbaruan. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, banyak sekali cerita sejenis, ingin lomba baca puisi, latihan menang. Ingin lomba gambar, latihan menang. Jadi, untuk membuat naskah kita unik dan beda dengan yang lain, mungkin bisa ditambahkan dan digali lebih lanjut. Mengapa? Mengapa Mandarin ini begitu penting untuk si tokoh? Atau mengapa menyanyi ini begitu penting? Mengapa? Jadi mengapa lomba ini begitu penting buat dia? Mengapa lagu bahasa Mandarin ini begitu penting buat dia? Gali lagi motivasinya. Bukan hanya sekadar ingin ikut dan ingin menang. Lagi, apa historinya? Kenapa dia punya tujuan dan motivasi seperti itu? Apakah keluarganya suka menyanyi? Apakah lagu Mandarin ini lagu wajib yang ditampilkan ini mengingatkan dia akan seseorang? Apakah cari gali sisi emosional si tokoh ini, gali. Itulah pentingnya kita membuat karakter sedemikian rupa, sedetail mungkin supaya kita bisa menggali si karakter ini untuk memperkuat cerita kita. Jadi bukan berarti kita tidak boleh membuat tulisan yang idenya sama. Ide ingin ikut lomba, kemudian berlatih, kemudian menang. Tentu tidak masalah, karena ide itu ya itu aja. Ide itu dari dulu sampai sekarang berputar-putar di situ saja. Jadi ide itu boleh sama, ide itu boleh pasaran. Tapi eksekusi ceritalah yang akan membedakan ceritamu dengan cerita orang lain. Nah, eksekusi cerita haruslah berbeda dan harus membawa unsur keterbaruan itu tadi. Ya, jadi tolong digali lagi kenapa lomba menyanyi bahasa Mandarin ini begitu penting sekali untuk si Melanie. Yang terakhir Nur ya. Terakhir Nur, beginningnya Salman menagih janji ayahnya yang akan membelikan mobil-mobilan remote control jika ia tidak jajan selama seminggu. Kemudian ayahnya menepati janji. Ayah mengajak Salman ke toko mainan berdua mengendarai sepeda motor. Misalnya di tengah perjalanan ban sepeda motor ayah kempes, untung dekat dengan pompa angin. Ternyata ban ayah bocor, mereka harus menunggu. Bannya harus ditambal. Ketika sedang menunggu, Salman melihat seorang anak seusianya membawa karung dan mengecek sebuah tempat sampah. Salman penasaran dan mendekatinya lalu berkenalan. Setelah ban motor selesai ditambal, ayah siap melanjutkan perjalanan ke toko mainan. Di tengah perjalanan ia melihat pemulung tadi. Ia meminta ayahnya untuk mengikuti kemana pemulung itu pergi. Ternyata ia pulang ke rumahnya yang sangat sederhana. Adiknya yang masih kecil menangis di gendongan ibunya. Ending, Salma segera mengajak ayahnya ke toko mainan. Namun Salma bilang ia tidak ingin mobil remote control, ia ingin mainan yang lain. Ayahnya bertanya, untuk apa? Salman mengutarakan bahwa ia ingin membelikan mainan untuk si pemulung dan adiknya tadi. Ayah setuju, setelah mainan ayah malah nambahin beli bahan pokok dan lain-lain. Kemudian memberikan hadiah itu pada si pemulung. Setelah selesai, Salma dan ayah pulang. Di rumah ternyata sudah menunggu pahlawan kita, Paman Salman, yang membawakan oleh-oleh mainan mobil remote control untuk Salman. Pamannya punya indera keenam, bisa membelikan mainan ini langsung. Masalah terselesaikan. Sedekah dapat, mobil dapat. Komen. Tujuannya jelas, ingin punya mobil remote control. Motivasinya, nah ini motivasinya yang tidak jelas. Motivasinya tidak digambarkan sama sekali. Hanya sekadar ingin mobil. Kenapa sih dia pengen mobil itu? Bahkan dia sampai bela-belain kuat tidak jajan selama seminggu. Berat loh ya, anak-anak nggak jajan selama seminggu itu berat. Jadi kalau motivasinya nggak kuat itu kayaknya nggak mungkin dia maunya nggak jajan sampai seminggu. Jadi apa sih motivasinya? Ini belum tergambarkan. Tolong digambarkan ya.
Kemudian tantangannya cukup jelas, ada kendala di kendaraan ayah sehingga membawa kita pada anak pemulung. Endingnya, endingnya ini saya merasa kok perubahan sikap Salman cepat sekali ya. Dari awalnya kan dia pengen ngotot, ini sama dengan kayak Lego tadi. Lego tadi ngotot ya, pengen punya Lego. Tiba-tiba di ending, nggak pengen lah, pengennya nabung aja. Kenapa? Kalau tiba-tiba kok nggak pengen Lego, malah pengennya pengen nabung aja. Itu kan aneh ya. Ini sama saja. Dari awal dia pengen mobil remote control, mendadak tidak pengen lagi. Padahal dari awal dia kekeh sampai mau-maunya nggak jajan selama seminggu. Nah, kalau misalnya motivasinya hanya sekedar ikut-ikutan tetangga, mungkin perubahan sikap secara drastis bisa saja terjadi. Tapi jika dia benar-benar ingin ikut, benar-benar ingin mobil itu karena suatu alasan yang kuat, tidak mungkin dia bisa berubah 180 derajat hanya karena lihat anak pemulung. Endingnya ini sangat-sangat big no ya bagi saya, karena tiba-tiba paman datang membawa mobil remote control. Dari awal tidak ada tokoh paman yang diceritakan. Dari awal tidak ada si Salman ini ngomong ke sana kemari, aku pengen mobil remote, aku pengen mobil remote, aku pengen mobil remote. Jadi sebetulnya ya nggak ada yang tahu kalau dia pengen mobil remote. Tapi endingnya tiba-tiba paman datang sebagai pahlawan membelikan dia mobil remote. Ini sungguh-sungguh deus ex machina ya. Kalau memang mau bikin seperti ini ya belilah foreshadow di awal. Mungkin Salmanya nih omongannya banyak sekali, ngoceh ke sana sini, pengen pendapat dia pengen mobil remote, termasuk kepada pamannya. Jadi kalau endingnya paman datang membawa remote control itu masih masuk akal. Tapi kalau tidak ada foreshadow-nya, ajaib saja tiba-tiba paman datang membawa mobil remote control. Itu ya komen dari saya. Waktu tersisa masih 3:42 ya, berarti masih 28 menit. Saya coba membaca ya, cerita yang tadi panjang sekali. Eva Praba. Saya nggak baca ya, saya capek, saya puasa, haus saya. Saya baca dalam hati saja ya. Oke, ceritanya berarti tentang seorang anak ojek payung ya, yatim piatu. Kemudian dia ingin memberikan adiknya makan, tapi uangnya didapat hanya cukup untuk buat beli nasi sebungkus. Oke. Kemudian dia menemukan uang 50.000 di tasnya. Oh, ibu yang 10.000. Ini ceritanya tanda baca spasinya masih kacau ya, jadi saya agak error membacanya. Tapi saya nangkepnya ini ceritanya tujuannya si tokoh adalah aku. Tujuan si tokoh adalah apa? Saya masih belum nangkep. Apakah tujuannya ingin membelikan makan adiknya ataukah tujuannya ingin mengembalikan uang si ibu badan gemuk atau apa tujuannya. Kemudian tantangannya juga apa. Jadi menurut saya cerita ini masih berupa sekadar bukan sebuah cerita fiksi, tapi sebuah melihat adegan dan lalu menuliskannya ke dalam cerita ya. Jadi ini cerita si aku ojek payung susah mencari uang, si aku yatim piatu, ibunya meninggal, bla 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 bla, adiknya dititipkan sama siapa tadi Mbah Jum, kemudian dia nemu uang 50.000, uang 50.000 itu tidak bisa ditemukan siapa pemiliknya, kemudian akhirnya dia
beli 3 bungkus nasi telur untuk Mbah Jum dan Bagas, akhirnya dia bisa makan hari itu. Jadi cerita ini tujuannya apa? Tokohnya saya masih belum melihat tujuannya si tokoh yang fokusnya apa. Apakah fokusnya adalah ingin membeli nasi bungkus untuk adik dan Mbah Jum, atau ingin mencari ibu gemuk si pemilik uang, atau ingin apa? Saya masih belum, pandangannya juga masih belum fokus ya, belum jelas. Kemudian endingnya dia berhasil, berarti dia berhasil membelikan 3 bungkus nasi telur dengan uang yang dia temukan tadi 50.000. Nah, seharusnya kalau memang tujuannya adalah membelikan nasi untuk adik dan Mbah Jum, semestinya tantangannya adalah dia berusaha dulu ya mencari ibu tadi, karena kalau uang ini adalah bukan uang pemberian tapi uang nemu, dibelikan nasi bungkus, menurut saya juga tidak baik juga ya, maksudnya ini contoh yang kurang baik ya, karena kalau menurut saya uang nemu itu bukanlah uang kita gitu. Jadi mungkin harus dijelaskan dulu usaha-usahanya dia untuk mencari si ibu tadi seperti apa, atau mungkin sudah ketemu tapi ibu itu ternyata ngasih uang itu ke dia, jadi ini uang halal gitu ya. Jadi jangan sampai kita membuat cerita yang membuat pembacanya itu salah sangka. Mungkin maksud si penulis tidak seperti itu, tapi saya sebagai pembaca bisa saja salah sangka. Oh berarti kalau nemu uang, ya udah tak belanjain aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini cerita masih harus sangat diperbaiki ya. Tujuannya apa, motivasinya apa, tantangannya apa ya. Jadi tolong diperbaiki saja. Oke. Sekian dari saya, Pak Tony. Ya, baik Bu. Ada sesi pertanyaan Bu ya? Boleh? Masih ada 23 menit mungkin bisa ya Pak Tony ya. Boleh ya, ini ada 2 yang mau bertanya sudah resen. Silakan Pak Richard ya. Ya, sahabat kelas yang mau bertanya silakan resen ya, akan saya unmute ya. Ya, halo, selamat sore. Ya, sore. Ya, selamat sore Pak. Ya, Bu Dian, terima kasih. Ini Bu Dian, saya menjadi semakin tertarik dengan menulis karena awal-awalnya setiap kejadian yang berhubungan dengan saya yang saya alami, awalnya kan saya sering posting ya, saya bikin kayak semacam cerita ya, posting di medsos, di FB. Kadang juga cerita yang terjadi di lingkungan yang saya lihat, ataupun kejadian-kejadian yang lagi viral itu saya bikin dalam bentuk cerita. Dan rata-rata setiap pembaca itu dalam setiap cerita saya itu mendapat tanggapan atau komentar dari para pembaca, dan rata-rata itu mensupport, mendukung. Kenapa nggak dibikin cerita aja, nggak dibikin novel seperti itu? Nanti kalau dibikin novel pasti saya ikutin terus seperti itu. Kayaknya kan saya berpikir, oh bagus juga ya, menarik juga ini. Tapi di dalam setiap cerita yang saya susun Bu, baik itu cerita serius atau cerita sedih gitu, di dalam setiap cerita itu kadang bahkan selalu ada hal-hal yang humor seperti itu. Ada cerita yang membuat pembaca itu pasti ketawa, mungkin rasa geli, rasa lucu. Pertanyaan saya, apakah hal seperti ini dibenarkan Bu dalam penyusunan suatu cerita? Kan kadang ada cerita tentang sedih kan gitu. Tapi saya bisa menyusunnya, menyelipin hal-hal yang membuat orang membaca itu pasti terhibur, tertawa. Seperti itu. Pertanyaannya bagaimana Pak? Untuk cerita seperti itu dibenarkan ya tekniknya? Boleh saja Pak. Jadi dari pengalaman Bapak sehari-hari dituliskan berupa cerita-cerita pendek, diselipkan humor. Saya sendiri orangnya juga suka humor Pak. Saya suka humor juga. Saya juga sering posting di medsos dengan selipan-selipan humor. Jadi kita memandang kehidupan ini meskipun itu kejadian yang buruk, tapi kita bisa memandangnya dari sisi yang humorisnya ya, bukan berarti menertawakan, tapi kita bisa memandangnya dari sisi yang humorisnya. Itu menurut saya bagus Pak. Jadi kalau Bapak memang berminat untuk menjadikannya sebuah buku, Bapak mungkin sudah bisa mulai menata tulisannya mulai dari sekarang. Tulisan-tulisan yang sudah diposting di medsos itu dirapikan di file ya, kemudian diberi judul masing-masing.
dirapikan. Nanti kalau sudah terkumpul mungkin sekitar 20 atau 30 cerita gitu, Bapak bisa kirimkan ke penerbit. Bapak bisa coba kirimkan ke penerbit, Pak. Untuk saat ini saya rasa buku-buku yang motivasi, yang menghibur berdasarkan pengalaman sehari-hari itu cukup diminati, Pak, karena mengingat kondisi kita saat ini kan sedang susah semua ya, Pak ya, saat pandemi, banyak orang sakit, banyak orang kehilangan. Jadi saya kemarin berbincang dengan teman dari penerbit, buku-buku yang menghibur, yang membesarkan hati itu cukup diperlukan untuk saat ini. Jadi kalau Bapak memang mau bergerak, ya saat ini, gitu Pak. Iya, memang benar apa yang Bu Dian ceritakan yang minggu kemarin itu, ternyata sebuah cerita itu ternyata banyak jangan langsung diposting ternyata ya, karena setelah saya baca kembali, memang ada hal yang perlu dirubah, ditambahkan seperti itu. Kadang kan kalau langsung kita catat kan kadang ada yang nggak terlalu sesuai gitu kan. Ya, kalau udah seminggu 2 minggu, ini harus ditambahin betul, ya diendapkan dulu, betul. Menjadi lebih menarik ceritanya seperti itu. Iya, betul Pak, diendapkan dulu. Terus Bu, saya pertanyaan kedua ini Bu, untuk menyusun cerita bersambung itu tekniknya gimana Bu? Caranya agar bagaimana cara kita memenggal cerita itu agar orang itu pasti menanti-nantikan cerita kita selanjutnya seperti itu. Bagaimana membuat mereka itu penasaran dengan cerita yang akan kita cerita bersambung yang berikutnya seperti itu. Kalau yang Bapak mau bikin ini kan bukan cerita bersambung, Pak. Ini kan cerita-cerita terpisah-pisah kan? Benar. Tapi saya juga ada 2 style seperti itu kan. Saya juga tertarik dengan cerita bersambung seperti itu. Kalau cerita bersambung tentu kita mutusnya di saat satu kejadian selesai, Pak. Satu kejadian selesai, tapi kita ada clue untuk kejadian berikutnya. Yang berhubungan ya? Yang berhubungan, betul. Gitu. Berhubungan. Jadi misalnya adegan ini selesai, tapi kemudian ketika aku hendak merebahkan tubuhku ke tempat tidur, aku mendengar suara aneh di kepalaku. Klintung-klintung, apa itu? Nah, sudah selesai. Nanti masuk bab 2. Suara aneh itu ada di bab 2, gitu Pak. Ya. Ceritain di cerita berikutnya ya? Iya, betul Pak. Iya. Oke. Nanti Bu, saya bisa kontak ya, bisa berhubungan lagi ya Bu, biar lebih saya mau mengasah benar-benar karena benar-benar sudah tertarik dengan. Saya pribadi tidak membuka kelas menulis Pak. Tapi kalau misalnya Bapak mau ikut kelas menulis banyak sekali kok Pak, secara online itu banyak sekali. Kebetulan saya bukan mentor gitu Pak. Saya biasanya hanya ya seperti inilah, kita sharing pengalaman, saya membagikan info seperti apa gitu. Tapi kalau untuk menelaah tulisan seperti apa itu ada profesionalnya sendiri Pak. Karena saya pengen belajar lagi, jadi ada arahan, ini tekniknya seperti ini, ada yang mengarahkan lebih ini ya, biar benar-benar bisa Pak, Bapak mungkin cari bantuan editor profesional saja gitu. Jadi memang ada orang yang pekerjaannya seperti itu, membaca dan mengomentari naskah itu ada Pak, pekerjaannya memang seperti itu. Cara nyarinya di mana? Gimana ya Bu? Ada Pak, tanya-tanya ke penerbit atau gini Pak. Bapak mungkin ini kalau lihat buku ya Pak ya, Bapak lihat ada nama editornya, editornya. Mungkin Bapak bisa kontak personal lewat media sosialnya, mungkin Bapak cari di Facebooknya atau di Instagramnya, mungkin Bapak tanya apakah Ibu atau Bapak ini bisa menerima jasa edit freelance atau proofread, istilahnya proofread, membaca naskah saya untuk memberi masukan kepada saya, tentunya berbayar. Bapak bisa jelaskan seperti itu. Gitu ya. Bu, kalau membuat gambar kan saya butuh gambar juga kan, di dalam cerita kan saya butuh karakter seperti itu kan. Itu gimana? Itu cara. Itu yang penting ini dulu Pak. Bapak yang penting tulisannya bagus dulu Pak. Kalau tulisannya bagus diterima oleh penerbit, nanti masalah seperti itu akan dibicarakan bersama gitu ya. Gitu. Oke. Ya, Pak Richard, maaf saya potong ya karena. Iya. Ya, makasih. Oke. Ya, sama-sama. Ya. Makasih Bu Dian. Ya. Kita lanjut ya, pertanyaan berikutnya. Yeni, silakan Bu. Halo, selamat sore Bu Dian. Selamat sore Bu. Ini saya mau saya juga baru belajar dengan beginning, middle, dan ending ini saya menjadi lebih menyadari alur cerita dan kekuatan dari cerita yang saya tulis ya. Pertanyaannya adalah
tujuan dan motivasi dan tantangan itu muncul biasanya diletakkannya di mana? Di beginning atau di middle atau di ending? Kalau di beginning itu tujuan sudah harus nampak. Beginning tujuan sudah harus nampak. Ya, meskipun secara samar, tapi sudah harus jelas. Ini si tokoh ini mau ngapain gitu, ya. Nah, Terus kemudian kalau yang tantangan-tantangannya itu ada di middle. Di middle tantangan-tantangan sampai klimaks ya. Kemudian ending itu hanya sudah penyelesaian saja. Oh, itu kebanyakan pada semua cerita seperti itu Seperti ya? itu ya, betul. Jadi entah Yeni mau bikin novel kah, mau bikin cerpen kah, itu prinsipnya seperti itu. Jadi Terus, gimana? Ya nggak apa-apa Bu, lanjut Bu. Jadi seperti saya pernah bilang ya, menulis itu ibaratnya yang saya sampaikan ke kalian semua itu adalah kerangka ya, tulang ya. Jadi tulang tengkorak kita, tulang leher, tulang tangan, tulang ini semua strukturnya harus betul. Nah, perkara kamu mau nulis novel kah, mau nulis cerpen kah, mau nulis buku anak-anak kah, mau nulis buku dewasa kah, mau nulis apakah, itu seperti kita manusia, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya merah ya, seperti itu ya. Tapi kita semuanya adalah manusia, kerangka kita sama, tengkorak kita ada di atas ya, tengkorak kepala ada di atas, tengkorak tangan ada di tengah, tengkorak tulang kaki ada di bawah gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini sebetulnya bisa diaplikasikan ke semua jenis tulisan gitu ya nih. Terus bagaimana menentukan banyak dan judul dari bab, Bu? Kalau misalnya ada bab 1, bab 2 gitu, Nah, dimasukinnya judul itu masalah tersendiri ya. Judul itu kadang tuh saya sendiri sebagai penulis sampai naskah selesai saya belum nemu judul. Ya. Judul bab, Bu. Judul bab. Nah, itu sama aja sih judul dan judul bab kan kita menjuduli juga kan ceritanya ini kan. Kadang itu jangan terlalu dipikirkan dulu, selesaikan saja dulu satu bab. Nanti insya Allah sih kalau dari pengalaman saya ketika saya menulis sampai selesai itu nanti ada hal-hal tertentu yang memang sangat menonjol. Nah, yang sangat menonjol itulah yang jadikan judul. Oh gitu. Jadi jangan dipikirkan di awal dulu. Kalau memang belum bisa menentukan di awal, jangan dipaksa. Tulis saja dulu sampai selesai babnya. Nanti setelah selesai babnya, biasanya nanti Yeni sadar, oh bab ini kekuatannya ada di sini. Itu aja yang dijadikan judul. Terus kalau menentukan banyaknya bab itu gimana? Dari penjabaran? Kalau banyaknya bab itu terserah ya. Tiap penerbit sih nggak ada patokannya. Yang penting enak aja. Jangan sampai kita bikin sampai ratusan bab, kemudian satu babnya panjang-panjang, tentunya nggak enak ya. Kalau mau bikin novel ya rata-rata itu sekitar 35.000 sampai 45.000 kata. Itu aja standarnya. Patokannya seperti itu. Mungkin ini juga bisa lihat-lihat novel yang beredar-beredar di pasaran, babnya terdiri dari berapa halaman, kemudian terdiri dari berapa bab, gitu ya. Iya, betul. Oke, Bu. Makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Kita lanjut ya untuk pertanyaan terakhir dari Hendri Chandra, silakan. Pak Henry yang sepeda BMX tadi ya? Iya. Tadi kayaknya udah dijawab yang pertanyaan baiknya motivasi itu di awal ya Bu ya. Ya, jadi ini mau beli sepeda BMX karena apa? Karena akhir-akhir ini Pak Henry merasa diri kurang sehat, ngos-ngosan. Pak Henry ingin olahraga ringan supaya jantungnya sehat, maka Pak Henry memutuskan untuk membeli sepeda BMX, apalagi modelnya keren gitu kan. Jadi motivasinya itu sudah dijelaskan di awal gitu, Pak. Di awal ya, Pak. Di gambar. Ya, Oke. Gitu, Pak. Terus satu lagi, Bu. Saya mau tanya, perbedaan prinsip antara artikel dan cerpen tuh apa ya, Bu ya? Kalau artikel kan non fiksi, Pak. Oh, oke. Kalau cerita pendek fiksi, Pak. Oh, selalu fiksi apa? Selalu fiksi. Iya, cerita pendek selalu fiksi. Oh, oke. Saya banyak nulis artikel kalau gitu. Oke, ya, Pak. Iya. Oke, makasih, Bu. Sama-sama. Yuk. Oke, terima kasih Pak Hendri untuk pertanyaan penutupnya. Dan sahabat kelas, demikian kelas kita ya. Tidak berasa kita sudah bertemu selama berapa sesi ya? 3 sesi ya? 3, ya. Ya, waktu sangat singkat ya. Jadi mungkin di lain kesempatan kita mungkin akan bertemu lagi dengan Bu Dian ya. Mungkin Bu, sebagai penutup ada yang mau ditambahin lagi? Sebentar Pak, maaf Pak.
Ya, terima kasih teman-teman, luar biasa pertemuan kita 3 kali ini dari 220 peserta, kemarin menyusut jadi sekitar 90-an peserta, kemudian sekarang 64 peserta, yang kirim PR ada berapa ya Pak Tony? Mungkin sekitar 10 orang ya, mohon maaf. Saya tidak bisa mereview semuanya, terutama yang bentuknya sudah panjang-panjang berupa cerpen 3 halaman, 5 halaman, saya tidak mampu menanggapinya. Tapi saya berterima kasih atas semangat teman-teman yang begitu luar biasa mengikuti sesi ini sampai sesi ketiga. Saya sungguh berharap apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat untuk teman-teman semua, tidak berhenti sampai di sini, karena kalau ilmu ini tidak diteruskan lagi, pahalanya akan berhenti sampai di sini. Jadi jika teman-teman kemudian menyalurkan ilmu dari saya ini kemudian dengan menjadi penulis, menulis satu kebaikan, menyalurkannya entah ke buku, lewat jalur profesional ya, ke buku, ke penerbit, atau menyalurkannya lewat jalur yang non-profit, lewat postingan-postingan di media sosial dan membawa kebaikan bagi orang-orang lain, tentunya kita semua akan mendapatkan pahala yang mengalir. Itu yang saya harapkan dari teman-teman semua. Semoga apa yang sedikit yang saya bagi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama untuk yang ingin memiliki karir sebagai penulis. Ini sangat bisa dijadikan ladang untuk mencari nafkah, begitu. Jadi tetap semangat, jangan putus asa, banyak-banyak membaca, banyak-banyak berlatih, banyak-banyak bergaul, membuka network kita dengan teman-teman lain, jangan membatasi pergaulan kita. Itu saja Pak Tony. Oke, baik, terima kasih Bu Dian. Ya, sama-sama Pak Tony. Ya, terima kasih atas sumbangsinya sama 3 pertemuan ini. Ya, sahabat kelas, dengan berakhirnya sesi ini, berarti untuk kelas belajar menulis kita tutup ya. Sahabat kelas mungkin boleh follow IG New Normal ya. Mudah-mudahan di kesempatan ke depan kalau ada pembicara yang bisa sumbangsi mengenai belajar menulis, sahabat kelas bisa ikutin ya. Kalau tidak pun di grup WA tetap ada, boleh tetap stay, entah akan diinformasikan untuk berikutnya. Semoga kita dapat guru lagi untuk yang mau berbagi ya. Oke, demikian kita akhiri kelas kita sore ini. Terima kasih semuanya sahabat kelas atas partisipasinya. Terima kasih Bu Dian atas sumbangsinya. Sama-sama. Selamat sore semuanya. Selamat berbuka puasa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama.